Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Najwa Mania Putri and my student's number is 2212206. Here I would like to explain the process of working measure of variability from the assignment that has been given, which this assignment will be done using the Excel application. Oke, pasti kita share screen terlebih dahulu ya. Kemudian buka assignment-nya. Ini. Nah. Bentar. Oke. Kemudian buka blank sheet-nya ya. Ini. Nah, jadi terlebih dahulu kita pindahkan angka-angka yang ada di sini ke dalam blank sheet. Nah, yang mana kita di sini akan mencari measures of variability yang terdiri dari range, quartile, interquartile, variance, standard deviation, dan juga menggambar poligonnya ya. Oke, saya terlebih dahulu akan menulis identitas sebelum. Nah, menulis identitas terlebih dahulu ya. Najwa saya akan bedakan ke sel B supaya lebih mudah untuk menulis angka yang ada di sini. Jadi supaya disatu selkan begitu. Karena sebelumnya saya sudah memindahkan angka ini ke dalam sheet ya, ke dalam Excel. Jadi saya akan menyalin saja. Nah, jadi saya menulis ini tuh diketik satu-satu ya. Karena ini bentuknya gambar, jadi nggak bisa disalin. Nah, tinggal salin saja. Kemudian sini Ctrl V. Nah, supaya nanti untuk memasukkan rumusnya itu lebih gampang, jadi saya akan menyalin atau mengcopy angka-angka ini supaya menjadi satu sel gitu. Jadi di satu selkan. Nah, tinggal klik edit block terlebih dahulu, kemudian klik Ctrl X, Ctrl V, semuanya sama. Oke, sudah disalin semuanya ya. Nah, sekarang kita masukkan tabelnya, tabel frekuensi dan sebagainya. Ada di contoh ini. Nah, tinggal disalin saja ya. Ada nomor, skor, frekuensi, x min kuadrat, dan f kali x min kuadrat. Ada nomor, skor, frekuensi, x kurangi min kuadrat, dan f dikali x kurang min kuadrat. Bentar, dirapikan terlebih dahulu. Sepertinya lebih baik beda sel. Udah. Kita pindahkan terlebih dahulu data yang ada di sini ke skor ya, ke tabel skor. Karena di sini saya menggunakannya web Excel, bukan aplikasi bawaan dari Excel. Jadi memang ada beberapa fitur yang berbeda dibandingkan dengan aplikasi Excel-nya langsung gitu.
Nah, di sini sebenarnya ada cara cepat untuk menggunakan atau memisahkan data-data di sini ke dalam skor. Tapi di web Excel ini saya mungkin kurang mengetahuinya, karena pas dicoba itu nggak ada gitu di sini, di fitur ini, di web Excel ini. Padahal di aplikasinya langsung itu ada. Di aplikasi Excelnya ya, karena itu di Windows, sedangkan saya pakainya Chromebook gitu. Jadi nggak apa-apa, saya akan menyalinnya manual ya, secara manual. Sebentar, sebelum disortir ya, kita sortir terlebih dahulu supaya menyusun dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, oke, kita pisahkan data-datanya. Nah, kekurangan web Excel itu ya seperti ini, jadi suka loading gitu. Mau bagaimana lagi, karena saya nggak punya aplikasinya, jadi pakai yang webnya aja. 78 Oke. Nah, sekarang kita menghitung frekuensinya ya. Ini ada rumus cepatnya, kita klik dulu sama dengan, kemudian tulis count if. Nah, kemudian blok yang sel ini, yang sel A, yang mana data mentahnya di blok semua, kemudian titik koma dan klik skor. Nah, sebenarnya saya sudah mencobanya dan ternyata memang susah. Nggak tahu kenapa rumusnya nggak berhasil, padahal sudah sesuai. Nah, sedangkan pas saya coba memakai handphone itu bisa angkanya muncul gitu, rumusnya ini tuh betul ya. Jadi mungkin saya akan dibantu dengan handphone untuk mengerjakan rumus yang ini. Oke, nanti akan di screen record juga. Coba ya memakai rumus yang tadi. Klik sama dengan, kemudian count if, ini blok sel A yang mana berisi data mentahnya, kemudian titik koma, klik angka yang ada di sini. Udah ada ya, muncul. Nah, setelah ini kita tinggal mengcopy paste-nya aja. Nah, kita copy paste, copy. Nah, udah muncul ya. Sekarang kita tinggal mengerjakan yang ini. Oke, X kurangi min. Oh ya, minnya belum dicari ya. Kita cari dulu minnya. Nah, kita klik average untuk mencari min. Kemudian ini blok data mentahnya, enter. Ini masih loading mungkin ya, sebentar, angkanya belum muncul. Oke, sambil menunggu kita jumlahkan terlebih dahulu angka yang ini. Nah, ini juga sama. Oke, ini minnya sudah muncul, yaitu 74,53333. Kita adjust terlebih dulu supaya dua angka di belakang koma. Dan mungkin ini masih loading ya. Kekurangan web Excel itu ya seperti ini. Kalau sinyalnya bagus,
lancar. Kalau memang kurang bagus agak loading ya. Sebentar. Nah, jadi 74,53 ini minnya. Oke, sekarang kita cari yang X kurangi min ya. Sama dengan X yang ini yang 48 dikurangi min yang ini. Supaya nanti ketika mau copy paste itu muncul angkanya atau berhasil, kita tambahkan dolar terlebih dahulu belah sini di antara ini ya, K ini. Oke, kemudian klik enter. Nah, udah muncul ya. Setelah ini kita tinggal mengcopy paste aja. Oke. Nah, udah muncul ya. Coba sum terlebih dahulu. Kita lanjut ke X kurangi min kuadrat ya. Rumusnya kita tinggal klik sama dengan, kemudian klik yang ini, yang X min ini kan udah ada hasilnya ya. Klik pangkat 2. Untuk menulis pangkat kita memakai tanda ini. Nah, itu kemudian 2. Enter. Sebentar, masih loading hasilnya. Nah, ini hasilnya udah ketemu ya, 704,02. Kita tinggal mengcopy paste saja. Ctrl V. Bentar. Nah, udah ada hasilnya. Sekarang kita tinggal mencari f dikali x kurangi min kuadrat ya. Untuk rumusnya klik sama dengan seperti biasa, kemudian klik frekuensinya, kali itu memakai bintang ya, kali x kurangi min kuadrat yang ini. Kita tinggal tekan enter. Nah, udah ada hasilnya. Setelah ini kita hanya copy paste saja. Nah, udah muncul ya. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu. Sebentar. Nah, bentar. Yang tabel ini udah selesai ya. Kita tinggal mencari range, quartile, dan sebagainya. Ya. Ya, ini belum dikasih nomor ya. 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita cari range ya. Mungkin kita mengerjakan yang memakai rumus dulu ya. Nanti setelah yang memakai rumus kita coba yang manual, yang Excel terlebih dahulu. Untuk mencari range, kita harus menemukan terlebih dahulu angka terbesar dan angka terkecilnya. Nah, untuk cara cepatnya kita tinggal memasukkan rumus min atau max ya. Oke, berhubung sekarang mencari yang max dulu atau yang terbesar, kita masukkan rumus yang max ya. Max yang ini, kemudian blok datanya, enter. Nah, udah muncul ya, yang the highest-nya yaitu 100. Untuk the lowest-nya kita tinggal masukkan rumus min, kemudian blok data entahnya, enter. Nah, ini ya, 48 hasilnya. Kemudian range itu rumusnya the highest dikurangi the lowest ya. The highest 100 kurangi the lowest 48, enter. 52 ini hasilnya ya. Kemudian kita lanjut ke quartile. Nah, untuk quartile 1 dulu. Untuk rumus kuartal 1 itu kita klik kuartal atau
tulis kuartal, kemudian pilih quartile inch, kemudian blok data mentahnya, kemudian tulis koma. Nah, di sini ada beberapa pilihan kuartil. Karena sekarang saya sedang mencari kuartil 1, jadi klik yang ini ya, kuartil pertama. Setelah itu enter. Nah, udah muncul ya. Untuk kuartil 1 itu hasilnya 70. Kemudian kita cari yang kuartil 2. Sama rumusnya, kuartil inch, kemudian blok data mentahnya, kemudian koma, tekan koma, ini ya median value, enter. Nah, udah muncul hasilnya. Sekarang tinggal kuartil 3. Rumusnya sama, kuartil inch, kemudian blok data mentahnya, tekan koma, pilih yang third quartile, enter. Nah, ini hasilnya ya. Setelah itu kita mencari yang interquartile. Interquartile itu kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya. Jadi kita tinggal klik sama dengan ini hasil dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1, enter. Nah, ini hasilnya. Oke. Kemudian kita lanjut mencari standar variance terlebih dahulu. Untuk rumus cepatnya kita tinggal klik var. Nah, kita pilih var s. Kemudian blok data mentahnya, setelah itu enter. Nah, kita sudah menemukan variansnya. Ini di adjust terlebih dahulu supaya 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita mencari standard deviation ya. Standard deviation. Kita rapikan terlebih dahulu. Standard deviation. Untuk rumusnya kita tinggal ketik ST. Nah, ini ya. STDEV blok data mentahnya, kemudian enter. Nah, udah muncul. Kita tinggal adjust supaya 2 angka di belakang koma. Ini ya. Nah, jadi ini hasil dari measures of variability-nya ya, yang memakai rumus atau memakai formula. Sekarang kita coba yang manual. Oke. Untuk mencari range, kita tinggal lihat saja ya the highest dan the lowest-nya. Nah, kita bisa lihat di data yang sudah diurutkan ini. The highest-nya itu 48, the lowest-nya itu 48. The highest-nya tinggal scroll aja 100 ya. 100. Untuk rumus range kita tinggal dikurang saja ya, the highest dikurangi the lowest, enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita cari yang kuartal manual. Untuk rumus kuartal 1 itu yaitu 1/4 dikali N ditambah 1. Nah, kita coba masukkan angkanya ke dalam rumus ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita tinggal masukkan 1/4 dikali N-nya itu jumlah frekuensi ya, yang ini berarti N ditambah 1. Sebentar, ini jangan lupa untuk memakai buku kurung ya. Kita ulang saja. Nah, enter. 19. Kita cari skor atau nilai ke 19 itu berapa. Kita cari di sini. Nah, ternyata 66 itu baru
18 ya, belum 19, berarti 19 yang ini ya. Nah 19 itu yaitu 70, jadi ada di antara ini ya. Di sini jumlahnya 24, tadi yang 66 baru 18, berarti angka ke 19 itu yang ini 70. Ini score sama dengan 70. Kemudian kita cari kuartal. Nah, rumusnya itu 1/2 dikali N ditambah 1 sama dengan, kita coba masukkan angkanya ke dalam rumus ini. 1/2 dikali buka kurung N nya itu 75 ditambah 1 tutup kurung enter 38, berarti 38 score berapa? Kita cari angka ke 38 itu berapa, nilai ke 38 itu berapa ya. 38, coba ini baru 48, ini sebelah sini berarti ya, ini baru 30 ya, yang 72 tuh. Kemudian coba 76, 38, berarti 76 ya hasilnya. Jadi nilai ke 38 itu 76. Oke, yang terakhir kuartal 3. Rumusnya 3/4 dikali N ditambah 1. Kita coba masukkan angkanya ke dalam rumus ini, sama dengan 3/4 dikali N nya 75, sebentar, jangan lupa buka kurung ya. Selalu lupa. 1 tutup kurung enter 57. Oke, kita cek 57 score. Coba kita cari nilai ketiga 57 itu berapa. Ini 66, berarti lebih tinggi ya, berarti bukan. Coba dikurangi yang 80 mungkin 55, berarti masih kurang ya, harusnya 57. Kan 80 baru 55, berarti masih kurang. 82 61, sedangkan yang dicari itu nilai ke 57, berarti nilai ke 57 itu ada di sini, di 82 ini ya. Oke, kita tulis 82. Sekarang kita cari interquartile. Nah, untuk rumusnya mudah ya, kita tinggal klik saja atau ditulis saja kuartal 3, hasil dari kuartal 3 dikurangi kuartal 1. Kuartal 3 tadi berapa? Ini ya, 82 dikurangi kuartal 1, ini 70 ya. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Oke, mungkin akan dirapikan sedikit. Ini ya. Oke, supaya ini sejajar kita pindahkan sini. Oke, sekarang variance. Untuk rumus variance supaya lebih mudah, saya sudah membuatnya sebelumnya di Word, kemudian dijadikan picture ya. Jadi saya tinggal mengupload saja rumusnya. Bentar, data cell.
Nah, yang ini. Disesuaikan terlebih dulu ya. Oke, jadi sekarang kita tinggal memasukkan angkanya ke dalam rumus ini ya, sama dengan jumlah dari F dikali X kurangi min kuadrat. Nah, karena kita sebelumnya sudah mencari tahunya, yang mana ada di tabel ini ya, jumlahnya yang ini. Jadi kita tinggal mengklik saja yang ini, kemudian dibagi N dikurangi 1. Jangan lupa kurung bukanya. N-nya itu tadi berapa? 75 dikurangi 1, kurung tutup. Enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Sama ya dengan hasil yang ini, yang memakai formula. Kita adjust terlebih dahulu supaya dua angka di belakang koma. Ini. Oke, sudah ya. Hasilnya muncul. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, dah. Sekarang coba kita cari yang standard deviation. Yang ini kita pindahkan dulu supaya sejajar ya. Standard deviation. Untuk rumusnya sama ya, saya sudah membuatnya, jadi tinggal mengupload saja. Dijadikan gambar atau picture yang ini ya. Nah, udah ya, ada. Disesuaikan dulu ukurannya. Kita tinggal masukkan saja angkanya ke dalam rumus ini. Oh ya, untuk standard deviation itu merupakan akar dari varians. Jadi kita tidak usah menghitung lagi. Kita hanya tinggal mencari akar kemudian klik hasil dari varians ini. Oke, untuk rumus akar itu kita tinggal tulis SQRT. Yang ini. Nah, ini akar ya. Kemudian kita klik hasil varians tadi. Yang ini variansnya, kita tinggal klik enter. Nah, sudah muncul ya hasilnya. Sebentar, ini mungkin gak terlalu kelihatan, terhalang oleh ini. Nah, sesuai ya. Kita adjust terlebih dahulu supaya dua angka di belakang koma. Nah, ini kayak tadi kita tinggal masukkan ke sini. Nah, oke, sudah ya. Oke, yang terakhir kita tinggal membuat poligonnya. Poligon. Untuk membuat poligon cukup mudah, tinggal diblok saja score dan frekuensi. Kemudian di sini insert atau sisipkan ya. Kalau di aplikasi Excel-nya ada recommended chart kalau tidak salah. Nah, berhubung saya memakainya web Excel seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi di sini tuh tidak ada recommendation-nya gitu. Jadi mungkin saya harus memilih terlebih dahulu salah satu di sini yang mana memang agak berbeda mungkin ya, karena saya kurang tahu caranya. Coba lihat dulu. Loh, jadi seperti ini, sedangkan yang saya inginkan bukan yang ini. Nah, jadi seperti sebelumnya saya akan dibantu oleh handphone saya, karena ketika memakai handphone itu lebih mudah gitu untuk membuat poligon yang diinginkan. Oke. Ini saya akan screen recording lagi ya. Score dan frekuensinya di blok. Kemudian di sini di menu ini ada insert. Nah, di insert ada recommended. Jadi memang di handphone itu karena mungkin karena memakai aplikasi langsungnya, aplikasi Excel-nya, jadi ada fiturnya lebih lengkap mungkin ya. Nah,
Di sini sudah ada muncul beberapa chart. Saya akan memilih yang ini, yang pertama. Nah, sudah muncul ya kalau lihat. Nah, jadi ini ya chartnya. Kita tinggal rapikan saja belah sini mungkin. Nah, sudah. Jadi seperti ini poligonnya ya. Mungkin kita tinggal mengganti judulnya saja. Kita ganti judulnya. Nah ya, English test score of the grade students. Oke, sekarang kita tinggal rapikan saja ya. Di sini saya ingin mewarnai ininya tabelnya. Inilah hasil dan proses bagaimana pengerjaan measures of variability secara manual ataupun yang memakai formula atau rumus ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kurang sesuai di dalam proses pengerjaannya atau penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.